Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat IGC dan juga yang menyaksikan program ini. Saya percaya kasih Tuhan terus ada di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Mari kita masuk dalam ibadah kemenangan kita hari ini, bahwa Tuhan kita Yesus selalu hidup, ada, bergerak di dalam hidup kita. Mari kita masuk dalam pujian kita pagi hari ini. Saya mengajak jemaat untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau ada di setiap musim hidup kami. Engkau Bapa yang menilik dan memperhatikan kami. Engkau Bapa yang selalu memegang tangan kami. Engkau Bapa yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa atas langit dan bumi, Allah kami yang berkuasa atas hidup kami. Kau berdaulat penuh atas kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami yang anak-anak-Mu sudah berkumpul di rumah kami masing-masing. Kami mau bersama-sama dalam satu roh menyembah-Mu ya Yesus. Menyembah-Mu Sang Juru Selamat kami yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sepanjang satu minggu yang lampau, kami merasakan pemeliharaan-Mu. Kami mau bersyukur di pagi hari ini atas segala hal yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kasih Tuhan selalu tetap abadi dalam hidup kita. Mari kita bersama kita akan pujian ini. Musim akan selalu berganti,
Tuhan, Engkau mau melindungi kami. Burung di udara Engkau pelihara. Itu bukti tanda kasih-Mu ya Bapa. Kau Tuhan yang selalu menolong hidup kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin Tuhan. Pertolongan-Mu Bapa tepat pada waktunya buat hidup kami. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu, kalau pujian ini dinaikkan, mari kita mengingat setiap kebaikan yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Ketika badai itu datang dalam hidup pribadi kita, lepas pribadi, Dia Tuhan Yesus ada di dalam badai hidup kita. Tak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Dia selalu ada buat kita. Ya, Yesus selalu ada di setiap helaan nafas hidup kita. Dia ada untuk melindungi bangsa kita Indonesia. Dia ada untuk melindungi, memberi kesembuhan untuk kota kita Palembang. Dia ada di setiap kehidupan anak-anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau selalu ada bersama kami, Yesus. Kau mau menolong kami. Kau mau melindungi kami. Kau mau memperhatikan setiap hal yang terjadi dalam hidup kami, sekecil apapun. Kau peduli, Bapa. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tak pernah habis-habis kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Mari bersama naikkan pujian ini. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjaga.
kehadiran-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Penghibur. Terima kasih Tuhan. Kami tidak seorang diri. Kau berikan Roh-Mu yang kudus menuntun langkah kami melewati setiap hal yang terjadi dalam masa hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap keluarga-keluarga yang beribadah bersama-sama kami maupun yang beribadah di tempat-tempat yang lain. Ketika kami pada saat ini di minggu pagi ini bersama-sama kami memuji Engkau Tuhan. Kami sedang menggerakkan hati-Mu ya Allah. Kami tahu cinta-Mu ya Bapa terhadap kota kami ini. Kau akan segera meluputkan kami dari masalah segala sakit penyakit ini. Dan kami tahu kami sudah memperoleh kemenangan itu di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Seperti burung di udara, Kau pun pelihara terlebih hidupku. Kau pandang berharga dalam segala perbuatanku. Aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Seperti burung di udara, Kau pun pelihara terlebih hidupku. Kau pandang berharga dalam segala perbuatanku. Aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Burung di udara,
pelihara. Apalagi kami, biji matamu, kau pandang kami berharga ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya. Amin. 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 Seperti burung di udara, kau pun pelihara, terlebih hidupku kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Seperti burung di udara, kau pun pelihara, terlebih hidupku kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Amin Bapa. Amin Tuhan. Kau datang membuat kami yang miskin menjadi kaya. Berkat Tuhan itu Engkau sendiri Bapa. Kami memilikimu Yesus, maka kami menjadi kaya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau mengangkat satu pujian untuk mempersiapkan hati kita melakukan perjamuan kudus di pagi hari ini. Hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Tiada satupun yang tak berkenan di hadapannya. Dia menciptakan kita seturut dengan gambarnya. Sungguh terlalu indah kita di hadapan Dia. Mari bersama kita angkat pujian ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita.
Bapa yang sangat baik. Dia Bapa yang sangat baik. Dia menjadikan kita indah. Kita sungguh indah dan berharga di hadapannya. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Biarlah kita menjadi terang buat kemuliaan nama Tuhan. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Oh haleluya Tuhan. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Shalom Bapak Ibu, sebelum kita menerima perjamuan kudus, saya ingin membacakan Kejadian pasal 45. Kejadian pasal 45 mulai ayat yang ke-20. Kejadian pasal 45 mulai ayat yang ke-20. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin. Dan kepada Benyamin diberikan 300 uang perak dan 500 pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya pula 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina, dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepaskan saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Bapak Ibu sekalian, ingat cerita tentang Yusuf? Bagi manusia, keberhasilan itu adalah sebuah proses. Tapi bagi Tuhan, bagi Allah, keberhasilan kita sudah Dia selesaikan bagi kita. Kesuksesan, kekayaan kadang dihitung dengan apa yang dimiliki.
dengan harta, dengan kekayaan, dengan popularitas. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang ada di dalam Tuhan, bagi kita yang ada di dalam Yesus, yang sudah memiliki identitas yang baru, kita mengerti bahwa kekayaan kita, kesuksesan kita bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang Yesus yang memiliki kehidupan kita. Amin. Kalau Yesus memiliki kehidupan kita, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu. Sebab apa? Sebab Yesus pasti mengerjakan semuanya bagi kita. Keberhasilan, kesuksesan, kekayaan itu ada pada Dia. Dan Dia adalah jawaban dari atas segala keperluan kita. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang maha hadir. Dia adalah Allah yang maha tahu. Dan Dia tidak mungkin gagal. Sebab kalau Dia gagal, maka Dia bukan Allah. Sifat Allah adalah sifat yang selalu berhasil atas semua yang direncanakan bagi kita. Kalau Dia yang merencanakan, maka tidak ada yang gagal dalam kehidupan kita. Masuklah dalam rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah Roh Kudus terus memimpin langkah dan perjalanan hidup kita. Apapun yang terjadi, kesulitan apapun, kesukaran apapun yang sedang terjadi, percayalah bahwa rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal bagi kita yang percaya kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sembah, kami sembahkan Tuhan. Akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang kemuliaan, akan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bapak Ibu sekalian, tiap kali kita melakukan perjamuan kudus, tiap kali itu juga kita mengingat akan perkataan Yesus. Tiap kali engkau melakukan perjamuan kudus, tiap kali itu juga engkau mengingat akan aku. Waktu kita angkat tubuh dan darah Yesus, kita mengingat akan apa yang Dia buat bagi kita. Kita tidak lagi hidup di dalam dunia ini, dunia yang penuh dengan segala kesukaran dan kesulitan. Kita tidak tergantung dengan dunia ini, tapi hidup kita tergantung dengan apa yang dikatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ada di dalam Dia, dan itulah identitas kita yang baru di dalam Dia. Kalau kita makin mengerti siapa kita di dalam Kristus, makin tahu kita ada di dalam Dia, maka kita tenang. Apapun yang terjadi, Nuh tenang bersama-sama dengan keluarganya di dalam bahtera itu. Dia tidak perlu tahu apa yang terjadi di luar. Dia hanya tahu Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang memelihara Nuh dan keluarganya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Roti adalah tubuh Kristus yang adalah kesembuhan bagi saya dan Anda. Apapun sakit penyakit Anda siang hari ini, percayalah waktu kita makan tubuh ini, tubuh yang adalah kesembuhan bagi kita, tubuh yang melayani selama 3,5 tahun tanpa sakit, tanpa lelah, tanpa mengeluh sekalipun. Tubuh itu sekarang bersatu manunggal bersama-sama dengan saya dan Anda. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang imannya menjadi lemah hari-hari ini sekarang dibangkitkan di dalam nama Yesus. Kami memiliki Yesus di dalam kehidupan kami. Dan waktu kami mengerti kami memiliki Yesus, kami memiliki segala-galanya di dalam kehidupan kami. Engkau datang sebagai pintu bagi kami, Tuhan.
Kau membuka pintu itu, dan Kaulah jalan bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang kami angkat cawan minuman anggur ini. Kami mengerti Tuhan, dengan darah Yesus kami disucikan, kami dibenarkan, kami dikuduskan. Bukan oleh karena perbuatan kami, tapi oleh karena perbuatan Yesus di atas kayu salib. Taurat itu membuat kami tidak mampu, membuat Israel berkali-kali gagal dan gagal. Tetapi karena kasih karunia, kami diselamatkan, kami dibenarkan, kami disucikan, kami dikuduskan. Dan sekarang kami berlayak di hadapan Tuhan oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, satu kali untuk selama-lamanya bagi kita yang percaya kepadanya. Mari kita minum dengan iman. Waktu kita minum, maka kita percaya dengan iman bahwa kita sekarang sudah dibenarkan, disucikan, dan dikuduskan. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bulu yang terkulai takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga suluh yang telah pudar, takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Oh, suluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang membuat segalanya indah. Engkau Tuhan yang membuat segalanya indah bagi kami. Di tengah-tengah kesulitan sekalipun Tuhan, kami tetap percaya kepadamu, tetap beriman kepadamu Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu kepadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ya Allah, makanya masih jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Sungguh Engkaulah terang itu Tuhan, dan kami ada di dalam terang itu, sehingga kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan dan kami buat, itu bukan kami yang mengerjakannya, tapi karena Engkau Yesus yang menjadikan kami terang dimanapun kami berada, sebab kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami tidak mungkin gagal, sebab kami ada di dalam Yesus yang tidak mungkin gagal. Kami percaya itu Tuhan. Kami belajar firman-Mu, dan biarlah sebentar firman-Mu disampaikan kepada kami, kami semakin mengerti siapa Yesus, siapa Allah, siapa Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami. Dan kami makin tahu siapa kami, ciptaan baru di dalam Yesus. Berbicaralah Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus.
sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Fedri dari DBC Jakarta, dan Bapak Ibu akan menikmati firman Tuhan siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, IGC Palembang, apa kabar? Saya berdoa dan saya berharap kita semua dalam kondisi baik-baik saja. Apalagi dalam PSBB sekarang ini, dalam masa-masa lockdown karena COVID-19 ini, I pray kita semua tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan kita setia, Dia sayang sama saudara dan saya dan semua keluarga kita. Amin. Saya bersyukur karena hari ini saya diberi kesempatan untuk boleh sharing firman Tuhan dengan saudara semua. Terima kasih Pastor Yo dan Ibu dan juga semua leaders yang ada di IGC Palembang. We are one family. Kita adalah satu keluarga di bawah Sinode GKIP. Ini adalah suatu kehormatan, saya diberikan kepercayaan, boleh sharing firman Tuhan dengan saudara-saudara semua. Sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau yang mempertemukan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, walau jarak memisahkan kami ya Tuhan, tapi kami adalah satu keluarga di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau yang akan berbicara kepada kami semua satu persatu tanpa terkecuali ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap dari kami ya Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, segala beban-beban kami ya Tuhan akan Kau angkat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sendiri yang memberikan kami pengharapan, Kau sendiri yang menjadi kekuatan di dalam kami, dalam menghadapi masa-masa sulit ini ya Tuhan. Kami percaya itu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, biarlah Engkau yang berbicara. Amin. Amin saudara-saudara. Baik, mungkin sebelum saya sharing lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Pastor Fedri, saya sekarang tinggal di Jakarta. Dan saya dikaruniai seorang istri dan 2 orang anak. Anak pertama saya seorang putri bernama Reni, sekarang kelas 1 SD. Dan yang nomor 2 namanya Isaac Benjamin, panggilannya Ben. Sekarang berusia kurang lebih 9 bulan. Kami sekarang tinggal di Jakarta dan kami melayani di Gereja God's Beloved Church Jakarta, GBC Jakarta. Baik, itu aja perkenalan singkat saya. Saya rasa akan lebih baik kalau nanti kita ketemu lagi, kita boleh ngobrol-ngobrol sambil ngopi, sambil makan-makan, sambil makan empe-empe mungkin. Terakhir kali saya di sana, saya dijemput oleh Pak Togu, terima kasih Pak Togu. Dan saya bersyukur, saya mendapatkan kesempatan pada waktu itu boleh bertemu dengan teman-teman. Dan saya percaya kita semua adalah satu keluarga. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada Pastor Paulo. Thank you Pastor Paul for the trust. Terima kasih atas kepercayaanmu. Mengizinkan saya boleh memberitakan kabar baik di IGC Palembang. Oke, dalam masa-masa ini saya percaya sekarang ini adalah masa-masa yang bisa dibilang kita semua menghadapi suatu ujian dalam kehidupan kita yang cukup berat. Karena semua aspek perekonomian, semua bidang, semuanya terpengaruh. Dari usaha yang besar sampai kecil, semua terpengaruh. Tapi di lain sisi saya melihat bahwa dalam masa-masa seperti inilah, apa yang selama ini kita dengarkan dari khotbah-khotbah yang kita dengar setiap minggu, atau kita nonton di YouTube, atau kita membaca firman Tuhan, masa-masa seperti inilah waktunya kita mempraktekkan apa yang selama ini sudah kita dengar, apa yang selama ini kita percayai, siapa yang menjadi pegangan kita selama ini. Jangan-jangan selama ini kita memegang pada sesuatu, bukan pada seseorang. Hari ini saya mau ajak kita sama-sama melihat dari firman Tuhan. Betapa kita berharga di mata Tuhan. Betapa kita diciptakan untuk kemuliaan Dia. Dan pada hari ini juga saya akan sharing sama saudara-saudara, kita akan melihat itu semua dalam konteks family, dalam keluarga. Jadi
Saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudara bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa di dalam hidup ini kita tidak akan mengalami masalah. Dalam hidup ini kita tidak akan mengalami tantangan. Dalam hidup ini kita tidak akan mengalami tekanan-tekanan. Tuhan sama sekali tidak pernah menjanjikan itu. Kita sama-sama lihat di firman Tuhan. Di Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, semua ini kukatakan kepada kalian masing-masing yang sudah bersatu dengan aku. Yang sudah bersatu dengan aku, supaya kamu bisa hidup dengan hati yang tenang. Dalam dunia ini, kamu pasti menderita. Tetapi kuatkanlah hatimu, karena aku sudah mengalahkan dunia. Di sini sangat jelas sekali, ini adalah firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Momen-momen sebelum dia ditangkap di Taman Getsemani, momen-momen sebelum dia benar-benar menuju ke salib. Jadi di situ dikatakan Tuhan menginginkan supaya kita bisa hidup dengan hati yang tenang. Dan dalam dunia ini kamu pasti menderita. Menderita di sini bukan menderita sakit penyakit yang Tuhan kirimkan, menderita kecelakaan, kemiskinan yang Tuhan kirim ke saudara-saudara, bukan. Contoh nyatanya seperti sekarang ini, masalah COVID-19 ini, sakit penyakit ini semuanya bukan dari Tuhan. Tapi dalam penderitaan ini Tuhan ingin kita tenang. Tuhan sendiri yang ingin menenangkan kita. Kita pasti mengalami trouble, tantangan, tekanan-tekanan. Tuhan katakan, tetapi kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hati kita, tetaplah percaya. Kuatkan hati maksudnya apa? Tetap percaya. Dan selanjutnya dikatakan apa? Karena aku, Yesus Kristus, sudah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa kita dalam hidup ini kita akan mengalami tantangan. Tapi Tuhan bilang tenang, kuatkanlah hatimu, tetap percaya, jangan takut. Let not your heart be troubled. Karena aku telah, dia tidak mengatakan aku akan, aku rencananya. No, aku telah mengalahkan dunia. Jadi semua permasalahan krisis ekonomi, semua COVID-19, permasalahan keluarga, semuanya sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik. Dalam konteks family, keluarga, apa sih keluarga itu? Saya ingin kita sama-sama lihat keluarga di dalam Bible. Saya ingin katakan bahwa berkeluarga itu adalah idenya Tuhan. Dari mana kita lihat itu? Kita bisa sama-sama buka di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Di situ di ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di sini saya ingin katakan sekali lagi, berkeluarga itu adalah idenya Tuhan. Kita lihat di ayat 28, Allah memberkati mereka, Adam dan Hawa. Lalu Allah memberikan commandment, memberikan perintah, memberikan firman pertama kepada mereka, apa dikatakannya? Beranak cuculah dan bertambah banyak, berkeluargalah, penuhilah bumi ini. Dan taklukkanlah itu. Bagaimana cara melakukan itu? Tuhan memberikan kuasa kepada mereka atas segala makhluk hidup yang ada di laut, di udara, di darat. Jadi idenya Tuhan itu, ide untuk berkeluarga itu adalah idenya Tuhan. Dan kita bisa sama-sama lihat, berkeluarga ini adalah salah satu manifestasi berkat yang sungguh luar biasa buat saudara dan saya. Tapi seringkali zaman sekarang kita melihat bahwa berkat itu hanya dikaitkan dengan apa? Uang atau materi.
Jadi seringkali kita menganggap kita punya keluarga itu adalah hal yang biasa-biasa aja. Sudah lumrah, seperti nafas ini ya biasa-biasa aja. Padahal tanpa Tuhan saudara dan saya tidak bisa bernafas. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berkeluarga. Kita tidak bisa membangun keluarga. Kita tidak bisa bertumbuh bersama keluarga kita. Kita tidak bisa hidup berkeluarga. Kita benar-benar hanya bisa mengandalkan Tuhan. Dalam kondisi PSBB begini, wah itu saya nggak tahu saudara, tapi karena setiap hari harus di rumah, mungkin banyak sekali keluarga-keluarga yang mengalami tekanan-tekanan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Mungkin frekuensi berantemnya lebih sering dibanding sebelumnya. Karena macam-macam tekanan. Dari anak-anak yang harus home learning seharian di rumah, anak-anak bosen, work from home, kerja dari rumah, deadline yang harus dikerjakan dari rumah, macam-macam. Dari bapak, dari ibu, dari anak, semuanya mengalami tekanan-tekanan. Mungkin ya tekanan-tekanan itulah yang membuat gesekan-gesekan di rumah itu semakin terasa di dalam masa-masa seperti ini. Tapi saya mau kita lihat bagaimana kita bisa menghadapi kondisi seperti ini. Saya nggak akan berbicara terlalu jauh pekerjaan kita, bisnis kita. Saya cuma mau kita sama-sama lihat di dalam lingkup keluarga kita aja. Suami, istri, anak-anak dengan orang tua, itu aja. Kita sama-sama lihat di lingkup itu aja dulu hari ini. Jadi menurut saya dalam menghadapi tantangan itu, dalam menghadapi tekanan-tekanan itu, sangat penting untuk kita mengingatkan identitas kita di dalam Kristus. Itulah kuncinya. Saya sungguh bersyukur, Pastor Polo, dia selalu mengingatkan kita akan identitas kita di dalam Kristus. Karena saya juga percaya, dan saya dibukakan, bahwa ketika identitas kita jelas, maka apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara kita melakukan, kapan kita melakukan ini dan itu menjadi semakin jelas. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin lebih gampang dimengerti. When the who is clear, everything is easy. Ketika kita menyadari siapa kita, maka segala sesuatunya menjadi gampang, lebih mudah. Bukan berarti segala sesuatu menjadi tidak ada masalah ya. Kita tetap akan menghadapi tantangan. Tapi cara kita menghadapi tantangan ketika kita menyadari identitas kita, value kita, nilai kita akan sangat berbeda ketika kita tidak menyadari siapa kita di dalam Kristus. Maka dalam kehidupan berkeluarga, kita perlu menyadari identitas kita. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, semuanya kita perlu menyadari identitas kita di dalam Kristus. Karena itulah identitas sejatinya kita. Kalau kita bicara, oh saya seorang businessman, oh saya seorang ibu rumah tangga, itu bukan identitas. Itu adalah status sosial. Saya seorang pelajar, saya seorang mahasiswa, atau apa. Itu adalah status sosial. Itu profesi, itu bukan identitas. Identitas saudara saya yang paling inti adalah God's beloved child. Anak kesayangan Bapa, anak kesayangan Tuhan. Amin. Jadi kita perlu mengingatkan identitas kita dalam Kristus sebagai ciptaan yang baru. Cara pandang kita terhadap diri kita sendiri di dalam Kristus dan juga cara pandang diri kita terhadap diri kita sendiri akan menentukan bagaimana kita memandang pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Cara pandang kita terhadap diri kita sendiri di dalam Kristus itu akan menentukan bagaimana kita memandang orang lain. Dan ketika kita bisa menyadari dan memandang diri kita sendiri di dalam Kristus dan juga anggota keluarga yang lain di dalam Kristus, itu akan menentukan kondisi rumah kita, suasana di rumah kita. Saudara percaya? Saya percaya itu. Semakin kita menyadari kita sungguh bernilai, kita sungguh dikasihi oleh Tuhan, maka apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita respon kita terhadap pasangan kita, anak kita, itu akan berbeda. Amin. Kita sama-sama lihat di firman Tuhan lagi nanti. Oke, sekarang saya mau nanya.
Seberapa bernilaikah dirimu? Kan dari tadi saya bilang identitas, terus nilai kita, value kita di dalam Kristus. Seberapa bernilai saudara dan saya? Saya ingin sharing sesuatu yang menurut saya cukup unik, yang menurut saya bisa mempermudah kita di dalam memahami identitas kita. Kita sama-sama lihat ya. Saya mau bertanya, nilai saudara lebih dari 6 triliun rupiah enggak? Yes, saudara tidak salah dengar, 6 triliun rupiah. Lebih dari itu enggak? Kenapa saya bertanya demikian? Kenapa 6 triliun, Pastor Fat? Karena begini, ada sebuah barang seni yang terjual pada tahun 2017 via lelang di New York, Amerika Serikat senilai 6,6 triliun. 450 juta US dollar. 6,6 triliun itu saudara tahu nggak sih seberapa banyak? Ini saya iseng-iseng biar kita semua punya gambaran yang lebih jelas. 6,6 triliun itu kira-kira seperti apa? Itu ibaratnya kalau uang 100 ribu ditumpuk, itu tingginya itu kira-kira 6,6 kilometer. Jadi 6,6 triliun kira-kira kalau ditumpuk duitnya tuh 6,6 kilometer. Dan ya biar lebih ada gambaran lagi, kalau untuk di Palembang, saudara-saudara boleh bayangkan Hotel Zuri Palembang, itu kan gedung yang lumayan tinggi di Palembang, betul? Hotel Zuri. Itu tingginya itu dikali 66 kali lipat. Duit 100 ribu ditumpuk, tek, mencapai ketinggian Hotel Zuri itu, dikali 66 kali. Itu kira-kira 6,6 triliun. Itu apa? Barang apa itu, Pastor? Wow, itu adalah sebuah barang seni. Adalah sebuah barang seni. Kenapa bisa begitu mahal? Barang seni nilainya 6,6 triliun. Wow, saya waktu baca juga saya kaget. Dan itu sepanjang sejarah adalah barang seni yang paling mahal yang tercatat harganya. Yang terjual via lelang harganya yang paling tinggi sepanjang rekod. 6,6 triliun, sebuah barang seni. Baik, barangnya apa, Pastor? Barangnya adalah sebuah lukisan. Saudara-saudara bisa lihat di gambar. Yes, lukisan ini. Harganya 6,6 triliun. Tahun 2017 terjual via lelang di New York. Nama lukisan tersebut adalah Salvator Mundi. Atau bahasa Inggrisnya Savior of the World. Atau bahasa Indonesianya Juru Selamat Dunia. Yes, itu gambar Tuhan Yesus. Lukisan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa dia bisa begitu mahal? Ada 2 poin penting yang membuat dia bisa menjadi lukisan yang begitu mahal. Yang pertama-tama, siapa pelukisnya itu menentukan nilainya. Siapa yang pembuatnya menentukan nilai dari barang tersebut. Saya berdoa saudara mulai menangkap poin saya. Siapa pelukisnya menentukan nilai dari lukisan tersebut. Oke? Dan kelangkaannya. Artinya dia bukan produk massal. Ada 1000, ada 1.000.000, ada berjuta-juta produk serupa. Tidak ada, dia hanya satu lukisan itu. Jadi, siapa pelukisnya yang membuat lukisan tersebut menjadi barang yang begitu mahal? Pelukisnya adalah Leonardo da Vinci yang melukis lukisan Mona Lisa yang sekarang dipajang di
Museum Louvre di Paris, Prancis. Saya nggak tahu pronunciation saya benar apa enggak. Tapi yang penting Leonardo da Vinci adalah seorang pelukis yang sangat terkenal. Dia bukan hanya pelukis, dia seorang seniman, seseorang yang sangat jenius pada zamannya tahun 1500-an. Jadi lukisan ini berasal dari tahun 1500-an. Jadi pelukisnya adalah seorang Leonardo da Vinci. Itu yang membuat harganya begitu mahal. Dan kelangkaannya, poin kedua, tidak ada produk serupa. Itu yang membuat dia begitu mahal. Dan saya cek di internet, dikatakan bahwa hasil karya Leonardo da Vinci yang bisa dimiliki oleh kolektor pribadi, tinggal satu-satunya tinggal ini. That's why dia begitu mahal dan menjadi rebutan para kolektor-kolektor yang duitnya itu nggak berseri. 6,6 triliun buat sebuah lukisan. Wow. Luar biasa. Kebetulan sekali ya. Lukisannya Savior of the World. Juru selamat dunia. Tentang Yesus. Kok bisa sih semahal itu? Sekali lagi, siapa pelukisnya dan kelangkaannya. Dulu tahun 1958 pernah dijual di tempat pelelangan yang sama di New York juga, hanya senilai $60. $60 pada zaman 1958. Kenapa kenaikannya bisa begitu drastis? Karena pada tahun 1958 dikatakan bahwa lukisan ini bukan dilukis oleh Leonardo da Vinci, tapi dilukis oleh muridnya Leonardo da Vinci. Makanya terjual hanya dengan harga $60 pada tahun 1958. Tapi setelah diselidiki dengan teknologi segala macam, akhirnya ditentukan, disetujui, disepakati, walaupun ada yang masih bilang itu bukan lukisan Leonardo da Vinci. Tapi akhirnya disetujui oleh rumah pelelangan itu, oleh para peneliti, bahwa itu benar-benar adalah lukisan otentik oleh Leonardo da Vinci. Pelukisnya dan kelangkaannya, nilainya, yang membuat nilainya begitu gila. Kenapa saya menjelaskan tentang ini? Supaya kita sadar, kita jauh lebih berharga daripada lukisan tersebut. Itu barang mati loh. Sebuah lukisan, kita nih barang hidup. 2 poin tadi. Pencipta kita yang menentukan nilai kita. Kelangkaan kita yang menentukan nilai kita. Saudara dan saya, kita bukan produk massal. Setiap dari kita itu berbeda. Satu persatu Tuhan ciptakan unik. Saudara dan saya, kita mungkin punya kemiripan, tapi tidak ada yang sama. Tidak ada satupun yang sama. Dari cap jempol aja di dunia ini tidak ada yang sama. Dari DNA tidak ada yang sama. Anak-anak yang kembar identik aja tidak sama persis. Dari sifatnya. Jadi kita bisa melihat siapa yang menciptakan kita dan kelangkaan kita yang menentukan nilai kita. Baik, saya mau kita sama-sama lihat di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalamnya. Oke, saudara saya adalah buatan siapa? Buatan pabrik di Jepang? Buatan pabrik di Amerika? No, kita adalah buatan Allah. Sangat jelas dari firman Tuhan katakan, kita, saudara dan saya adalah buatan Allah. Itu seharusnya membuat kita menyadari identitas kita, value kita, nilai kita. Amin. Kita ini adalah buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya di-create ulang di dalam Kristus Yesus. Diciptakan kembali, diciptakan ulang dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Dia yang akan memampukan kita. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan sudah plan buat kita. Dan dia mau supaya kita hidup di dalam planning yang sudah dia siapkan buat kita. Rancangan-rancangan baik, rancangan damai sejahtera. Amen.
Saya mau kita baca di dalam bahasa Inggrisnya di New Living Translation. Ini luar biasa sekali. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Kata kuncinya, kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Karya luar biasanya Sang Maestro. Seperti lukisan tadi, karya yang luar biasa oleh Leonardo da Vinci, Sang Maestro. Kita jauh lebih berharga dari lukisan tadi. Jadi dalam Kristus kita jauh lebih berharga dari lukisan tadi. Kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Karya seninya Tuhan, hasil karyanya Tuhan. Kalau saudara baca detailsnya waktu mereka meneliti lukisan tersebut, dikatakan Leonardo begitu merinci, begitu detail di dalam melukis rambutnya, pakaiannya, bagian kacanya, bagian jari, bagian mata, setiap detailsnya para peneliti memuji. Begitu telitinya Leonardo, begitu jeniusnya Leonardo da Vinci dalam menciptakan lukisan tersebut. Bagaimana dengan saudara dan saya? Yes, Tuhan kita juga dengan ajaib dan dengan dahsyat menciptakan saudara dan saya. Kita sama-sama lihat di Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu, Mazmur Daud. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bahasa Inggrisnya dikatakan, I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works and that my soul knows very well. Jadi katakan aku akan memuji engkau, aku bersyukur kepada engkau ya Tuhan. Karena apa? Karena engkau menciptakan aku, engkau membuat aku dengan dahsyat dan ajaib. Penciptaanku begitu dahsyat dan ajaib. Saudara diciptakan bukan sembarangan. Nih, asal bikin jebret, semuanya dibikin sembarangan. No, saudara dan saya diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Itu menentukan saudara dan saya. Itu menentukan nilai saudara dan saya. Saya berharap dengan kita menyadari identitas kita, dengan ilustrasi yang saya berikan, kita menyadari kita mempunyai seorang pencipta yang luar biasa, Sang Maestro yaitu Tuhan kita. Dan kita ini adalah produk langka. Setiap dari kita ini custom, bukan sesuatu produk yang mass production, produk massal. No. Amen. Sebegitu berharganya lah saudara dan saya. Sebegitu berharganya jugalah pasangan saudara, anak saudara, orang tua saudara. Saya berharap dengan kita melihat ini bisa mengubah cara pandang kita terhadap orang-orang di rumah kita, orang-orang di keluarga kita. Yes, kita masih punya kekurangan. Tapi mari kita sama-sama melihat bahwa saudara dan saya dan keluarga kita adalah ciptaan Tuhan. Yang sangat-sangat berharga, yang Tuhan sangat-sangat kasihi. Bagaimana value-nya saudara dan saya? Seberapa bernilainya saudara dan saya? Saya kasih tahu saudara, mata uangnya adalah darah Yesus. Saudara dan saya senilai nyawanya Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? 2000 tahun yang lalu dia membayar lebih dari lunas dosa saudara dan saya. Dia membeli kita lebih dari lunas dengan darahnya sendiri. Dengan penuh kerelaannya dia berkorban buat saudara dan saya. Itulah nilai saudara dan saya. Jauh lebih dari 6,6 triliun. Jadi saya berdoa ketika kita menyadari, wow, saya adalah seorang yang sangat berharga di mata Tuhan. Itu akan mengubah saudara dalam melihat hidup ini, dalam melihat tantangan ini. Saudara bisa diberikan hati yang tenang karena saudara jauh melebihi burung-burung di udara. Itu aja dipelihara sama Tuhan. Apalagi kita, saudara dan saya sangat-sangat dikasih oleh Bapa, sangat-sangat dikasih oleh Tuhan. Saudara dan saya bukan produk gagal. Saudara dan saya adalah masterpiece-nya Tuhan. Amin. Jadi saya percaya ketika kita mempunyai cara pandang seperti itu akan mengubah hubungan kita di dalam keluarga kita.
itu akan mengubah suasana atmosfer kita di dalam rumah kita. Saya tidak katakan ini langsung jebret, instan terjadi. No, semuanya adalah perjalanan. Makanya kita perlu diingatkan dengan mendengarkan khotbah-khotbah atau membaca firman Tuhan yang mengingatkan identitas kita dalam Kristus. Karena Tuhan mau pakai keluarga saudara dan saya untuk mencerminkan kemuliaan Dia. Lukisan yang sangat berharga itu istilahnya memberikan kemuliaan buat Leonardo da Vinci. Saudara dan saya juga, keluarga kita dipakai Tuhan untuk memuliakan Dia. Tuhan akan memantulkan kemuliaan Dia melalui keluarga saudara dan saya. Tapi yang terpenting, bukan saudara yang berusaha membuat Tuhan bangga dengan keluarga saudara. No. Tapi kita balik ke intinya dulu. Intinya adalah saudara dan saya dan keluarga kita perlu sama-sama menyadari, satu persatu kita menyadari identitas kita, nilai kita, value kita, siapa pencipta kita, betapa langkahnya kita di dalam dunia ini. Dengan kita menyadari nilai kita akan lebih menghargai hidup kita. Dalam kita menyadari value kita, nilai kita, siapa yang telah menciptakan kita, membeli kita, menebus kita tidak akan lemes. Atau setidaknya tidak akan berlarut-larut di dalam menghadapi tantangan yang ada sekarang ini. Mungkin kesehatan saudara sedang terganggu. Mungkin bisnis, kerjaan saudara sedang terganggu. Saudara sedang ketakutan. Tapi saya ingin mengingatkan saudara dan saya juga bahwa kita adalah ciptaan Sang Maestro. Kita adalah masterpiece-nya Dia. Dia tidak akan membiarkan kita. Tidak akan membiarkan kita menderita terus-terusan. Dia tidak akan membiarkan kita menghadapi ini sendiri. Saudara coba bayangkan ya. Lukisan yang harganya 6,6 triliun itu. Apakah ditaruh di tempat ruang tamu, garasi. Ruang tamu mungkin karena buat pamer ke teman-temannya atau apa. Jadi sampai sekarang juga tidak diketahui siapa yang membeli lukisan itu. Saking bombastis fantastisnya. Tapi coba saudara bayangkan, apakah oleh pembeli lukisan tersebut dia akan taruh sembarangan? Ya udah taruh aja di garasi. Taruh aja di luar, kena hujan nggak apa-apa. Ya taruh aja lah di emperan-emperan, di koridor, di taman, di depan. Mungkin nggak diperlakukan seperti itu? Tidak mungkin, karena dia sudah mengeluarkan 6,6 triliun tersebut untuk membeli. Dia pasti melakukan perawatan. Suhu di dalam tempat lukisan itu ditaruh harus sempurna. Harus dirawat. Tidak boleh kena direct sunlight misalnya. Detail-detail seperti itu. Coba bayangkan saudara yang sudah dibeli oleh darah Yesus. Dengan darah Yesus. Saudara yang sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Jauh lebih dari lukisan itu saudara dan saya. Dalam kondisi seperti sekarang ini, Tuhan tidak akan melepaskan saudara dan saya. Saya ingin mengencourage kita sama-sama akan melewati masa-masa sulit ini. Tuhan Yesus yang memegang tangan kita. Dia tidak pernah melepaskan kita saudara-saudara. Walaupun kita berasa kayaknya Tuhan kok nggak real, Tuhan kok nggak ada, Tuhan saya nggak berasa pertolongan Tuhan. Jangan percaya pada perasaan. Karena kebenaran firman Tuhan itu yang tidak akan berubah. Saudara dan saya mau ingatkan sekali lagi, kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Kita adalah masterpiece-nya. Dengan begitu, kita akan. Di dalam firman Tuhan dikatakan kita mengasihi karena kita terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Jadi semakin menyadari bahwa saudara itu bernilai, saudara juga akan belajar menghargai orang lain. Ketika saudara terus mengalami kasih-Nya Tuhan, saudara juga akan mengasihi orang lain. Pertama-tama ketika saudara menyadari Tuhan mengasihi saudara, saudara juga akan mengasihi diri saudara sendiri. Saudara mungkin ada kebencian-kebencian karena saudara mungkin pernah melakukan kesalahan atau kegagalan dalam hidup saudara. Tapi jangan meneruskan itu. Itu bukan identitasmu. Yes, kita bisa salah. Tapi identitas kita adalah tetap anak kesayangan Bapa. Amin. Thank you Lord. Jadi Tuhan ingin
memantulkan kemuliaannya melalui keluarga saudara dan saya. Karena memang kita diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Satu aja dengan dahsyat dan ajaib. Apalagi sekeluarga. Wow, yang dahsyat-dahsyat dan yang ajaib-ajaib itu dikumpulkan. Menjadi suatu organisasi yang namanya keluarga. Jadi menurut saya kunci dalam kita menghadapi tantangan di dalam keluarga. Khususnya saat-saat sekarang ini. Kita perlu semakin gila lagi mendengarkan kabar baik yang mengingatkan identitas saudara dan saya. Ajak anak saudara, ini juga speak to myself, ajak anak saudara baca cerita-cerita di Alkitab, sharing Bible study, sharing bagaimana Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya, sharing bagaimana kita di dalam kondisi COVID-19, lockdown, PSBB ini, kesetiaan Tuhan tetap berlaku dalam kehidupan kita. Share itu sangat-sangat powerful saudara-saudara. Amin. Thank you Lord Jesus. Yes, mari kita terus bersama-sama, terus menyadari identitas kita di dalam Kristus. Karena itu kuncinya kita di dalam menghadapi kehidupan ini. Khotbah saya sudah selesai, saya berdoa saudara-saudara semua diberkati oleh firman Tuhan. Dan pada saat ini juga saya ingin berdoa bersama dengan saudara. Terima kasih Bapak yang baik. Karena pada hari ini aku boleh sharing firman Tuhan kepada saudara-saudaraku di IGC Palembang ya Tuhan. Atau siapapun yang menonton video ini. Saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Tuhan, Engkau begitu mengasihi saudara-saudaraku yang di IGC Palembang. Aku ingin declare blessings untuk saudara-saudaraku. Angkat tanganmu saudara-saudaraku yang di IGC Palembang yang menonton sekarang ini juga. Angkat tanganmu. Engkau sangat-sangat dikasihi oleh Bapa. Engkau sangat-sangat berkenan di hati Bapa. Engkau sangat-sangat diberkati oleh Bapa. Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepada engkau karena Dia sangat-sangat mengasihi engkau. Dia tidak marah lagi terhadap engkau. Apapun yang engkau lakukan pasti berhasil. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, pelajaranmu, sekolahmu, apapun yang engkau lakukan berhasil. Terima kasih Tuhan untuk keluarga-keluarga yang ada di IGC Palembang. Engkau yang mempersatukan mereka, Engkau juga yang merawat mereka, khususnya dalam kondisi COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau jauh lebih berkuasa ya Tuhan. Engkau yang memberikan mereka hikmat ya Tuhan, bagaimana harus menjalankan kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau yang memberikan mereka favor ya Tuhan. Engkau yang memberikan, mencurahkan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah ya Tuhan, buat mereka ya Tuhan. Karena mereka adalah anak-anak kesayangan-Mu. Dan pada saat ini juga aku mau khususnya berdoa buat anak-anak ya Tuhan, yang home learning ya Tuhan. Kau yang menjadi ketenangan, kesabaran, sukacita buat mereka ya Tuhan. Dan juga mereka tidak bosan ya Tuhan, karena harus di rumah setiap hari. Kau yang menghibur mereka dan juga memberikan hikmat buat orang tua ya Tuhan. Dalam membesarkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau yang memberikan wisdom, favor ya Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, Kau sungguh amat baik. Thank you Jesus. Kami berdoa juga untuk Pastor Yo dan pimpinan leadership di IGC Palembang ya Tuhan. Kau yang memberikan dia kesehatan ya Tuhan. Dan juga memberikan dia hikmat, wisdom, favor dalam memimpin IGC Palembang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk IGC Palembang ya Tuhan. Kau sungguh-sungguh mengasihi keluarga kami yang ada di IGC Palembang. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa, sudah menerima berkat. Mari kita sama-sama katakan amin. God bless you IGC Palembang. Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi saudara. God bless you. Terima kasih. It's you who gives me strength. Nothing is impossible.
1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-11 bunyinya seperti ini. Berusahalah hidup dengan tenang dan jangan mencampuri urusan orang lain. Seperti yang pernah kami ajarkan, bekerjalah dengan rajin untuk memenuhi kebutuhanmu sehari-hari. Oke saudaraku, hari ini kita sudah lihat dari kebenaran firman Tuhan. Ternyata nggak perlu deh kita habiskan waktu kita untuk mengurusi urusan orang lain, mengurusi hal-hal yang bukan menjadi bagian kita. Ayo kita fokus pada apa yang menjadi bagian kita, yang Tuhan taruhkan atau Tuhan berikan kepercayaan untuk kita urusi. Jelaskan di atas mulai dari pelaporan somehow Tuhan menetapkan kalau yang dari Tuhan dari tidak urapan terus Apakah yang dapat kita andalkan hari-hari ini? Cuma Tuhanlah andalan kita. Katakan tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuh diserahkan Tuhan kepada mereka. Kalau kita lihat matahari, ciptaan Allah, matahari itu sebenarnya hebat bener ya. Coba kalau terjadi gerhana matahari langsung gelap seluruh bumi ini. Tapi semua ciptaan Allah itu yang walau mau sehebat apapun, dikatakan bahwa saya manusia itu lebih berharga dari segalanya. Jadi kita manusia ini sedemikian kita dikasihi oleh Tuhan, jadi kita nggak perlu malu atau minder kalau kita punya kelemahan diri, kekurangan diri, karena Allah bilang kita berharga. Jadi ini mengingatkan kita bahwa kalau kita hari ini berkati, menikmati semua berkat Tuhan, diberi kesehatan, lalu diberi hidup, diberi pengalaman, diberi kebijaksanaan. Jangan sombong, karena itu semua datangnya dari Tuhan. Jadi Tuhanlah yang membuat kita memiliki itu semua. Ibu sekarang kita sudah mendengarkan IGC News dan kita akan menutup ibadah siang hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku,
oleh Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita semua mulai hari ini, besok, sampai datangnya kali yang kedua Yesus menjemput kita di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.